warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Nama saya sendiri Misfi Julianti Fatimah dan ada teman-teman saya bernama Raisa Amalia, Eka Maria Ulpah, Mardia, Hermawati, dan Putri Nurindasari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hambatan dalam Perkembangan Nilai Moral Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maria Ulpah, kelas 3A PG PAUD dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral dan perkembangan moral. Moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu moral baik dan moral tidak baik. Bisa juga dibilang dengan moral jahat. Moral baik ialah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Begitu juga sebaliknya dengan moral yang jahat. Berikut beberapa pengertian moral. Pertama, moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial yang mengatur tingkah laku seseorang. Kedua, moral ialah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat. Ketiga, moral adalah sesuatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Nah, kemudian perkembangan moral. Di sini perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral adalah mencakup tentang perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Menerapkan moral yang baik terhadap anak, karena anak juga pasti bersosial dan bermasyarakat terhadap teman atau terhadap orang yang lebih tua di sekelilingnya. Jadi, anak harus mempunyai moral yang baik supaya memiliki sopan santun dimanapun tempatnya. Jika orang tua mengajarkan moral kepada anak melalui kebiasaan sehari-harinya, pasti dimanapun tempatnya anak secara langsung menerapkan akhlak atau moral yang baik. Jika sebaliknya orang tua tidak mengajarkan moral yang baik untuk anak, pasti anak berbuat seenaknya saja. Anak tidak sopan santun, anak tidak menghormati jika ada orang yang lebih tua. Sekarang ini banyak anak yang kurang mempunyai etika terhadap orang dewasa. Di sini orang tua harus mendampingi anak supaya mempunyai moral yang baik, supaya bisa diterima di masyarakat dan juga baik di masyarakat. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi, misalnya dari pergaulan. Anak salah pergaulan. Anak sering bergaul dengan anak yang mempunyai moral yang tidak baik. Di sini anak biasanya juga terpengaruh oleh temannya tersebut. Jadi, orang tua juga harus mengetahui sang anak bermain dengan siapa dan mengetahui bagaimana sifat anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Eka Maria Ulpah yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Raisa Amalia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi yang akan saya bahas adalah pengertian nilai dan nilai menurut Herox merupakan sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Profesor Sinolongan mengatakan nilai adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai, dan dapat dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilaku. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku, misalnya nilai kesopanan dan kesederhanaan. Nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, lalu dihayati dan didorong oleh moral. Kemudian akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Perkembangan nilai yaitu dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, angka kepandaian. Menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi tertentu. Dalam perspektif Sprenger,
kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai dan kesejahteraan. Sprenger mengakui kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif atau subjective spirit, dan kekuatan nilai-nilai budaya merupakan roh objektif atau objective spirit. Roh objektif akan berkembang manakala didukung oleh roh subjektif, dan begitu pun sebaliknya. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Dengan sistem nilai yang dimiliki individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Ini akan tampak dalam sikap dan perilaku nyata sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang mendasarinya. Terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mardia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat penanaman perkembangan nilai moral. Faktor penghambat penanaman nilai moral pada anak usia dini yaitu lingkungan yang kurang baik. Menurut Gunarsa, proses sosialisasi terjadi langsung maupun tidak langsung pada anak-anak dengan interaksinya dengan lingkungan sosial. Dari pendapat tersebut sangat jelas bahwa lingkungan memiliki bagian tersendiri dalam membentuk karakter dan merupakan tempat belajar bagi anak. Adanya lingkungan yang dapat menghambat bahkan dapat memberikan pengaruh negatif kepada anak baik dari perkataan, sikap, maupun cara berpakaian menunjukkan bahwa lingkungan tersebut kurang baik. Karena itu terbatasnya waktu orang tua bertemu dengan anak menjadi salah satu faktor penghambat penanaman nilai moral. Karena anak hanya pada orang tua, hanya sedikit waktu orang tua untuk menemani anak bermain atau hanya sekedar melihat anak bermain. Sedangkan menurut Gunarsa, pengaruh orang tua terhadap kehidupan psikis anak pada tahun-tahun pertama setelah kelahiran sangat besar dan sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Faktor yang turut menghambat penanaman nilai moral yaitu karena anak sangat dimanja, semua yang diinginkan anak selalu dituruti. Hal ini menjadi penghambat karena anak akan marah-marah apabila keinginannya tidak dipenuhi dan akan menemukan sikap tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang tua yang tidak memberikan contoh perilaku baik kepada anak juga turut menjadi faktor penghambat penanaman nilai moral. Ketika anak berperilaku kurang baik dan orang tua tidak menegurnya, bahkan membiarkannya, akan menjadikan perilaku tersebut menjadi hal biasa karena orang tua yang membuat hal itu menjadi biasa. Menurut Bandura Gunarsa, peran imitasi sangatlah penting. Dalam hal ini, orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anak, tetapi malah memberikan contoh yang kurang baik dalam bertutur kata maupun berperilaku. Orang tua juga tidak membatasi pergaulan anak. Hal ini terlihat ketika anak pergi bersama seorang wanita sekaligus. Orang tua memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kepribadian anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pedagogi, tidak membenarkan orang tua membiarkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang tanpa bimbingan dan pengawasan. Bimbingan diperlukan untuk memberikan arah yang jelas dan meluruskan sikap dan perilaku anak ke jalan yang lurus. Terima kasih untuk pemateri ketiga atas penyampaian materinya, dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miss Julianti Fatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung perkembangan nilai moral anak usia dini. Ada 3 faktor pendukung di sini. Yang pertama adalah anak yang takut dan patuh terhadap orang tua. Nah, meskipun anak itu hanya takut dan patuh terhadap perintah orang tua, namun hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan nilai moral pada anak usia dini, karena anak akan mentaati setiap perintah dan larangan dari orang tuanya, terlebih jika orang tua tepat sasaran dalam mendidik anak usia dini. Lalu yang kedua adalah harapan orang tua agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Di sini, orang tua sudah sewajarnya untuk menempatkan anak di lingkungan yang baik karena mereka memiliki harapan anak akan jauh lebih baik dari mereka. Mereka akan menanamkan hal-hal yang baik kepada anak dan memberikan pengertian tentang baik dan buruknya sesuatu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Zuriyah bahwa penanaman nilai moral pada anak usia dini diperkenalkan melalui proses pembiasaan tatanan kehidupan. Nah, karena anak itu sifatnya meniru dan dia itu sangat mudah meniru sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sangatlah baik jika orang tua menanamkan nilai-nilai yang baik dan menempatkan anak di lingkungan yang baik agar anak akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik. Lalu yang terakhir adalah mengajak anak ke masjid atau beribadah dan mengawasi anak bermain.
Maksudnya di sini mengajak anak ke masjid adalah orang tua menanamkan nilai-nilai agama sedari dini agar kebiasaan tersebut akan menjadi pembiasaan di kemudian hari. Dan saat anak-anak bermain, orang tua sudah seharusnya dapat mengawasi anak agar anak tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Hermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati. Di sini saya akan menjelaskan nilai moral yang perlu diajarkan pada anak sejak usia dini. Yang pertama, mengajarkan sikap saling menghargai. Saling menghargai satu sama lain merupakan salah satu pelajaran atau pendidikan moral yang perlu diajarkan pada anak-anak sejak usia dini. Yang kedua, mengajarkan sikap jujur dan juga jangan berbohong. Orang tua harus memberikan penjelasan pada anak-anak bahwa harus bersikap jujur merupakan hal yang sangat penting dan termasuk sikap terpuji yang akan membawa kebahagiaan kepadanya. Yang ketiga, mengajarkan sikap rendah hati dan suka menolong. Nilai moral selanjutnya yang penting untuk diajarkan pada anak adalah sikap saling menolong dan rendah hati, supaya anak mudah mengerti bahwa orang tua dituntut tidak hanya memberikan penjelasan saja secara lisan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk penyampaian materinya. Selanjutnya ini adalah materi terakhir yang akan disampaikan oleh teman saya, Putri Nurindasari. Kelas 3 APG PAUD. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari teman saya bagian E. Dimana di sini yang selanjutnya adalah mengajarkan sikap tanggung jawab. Pelajaran moral yang berhubungan dengan tanggung jawab penting sekali diajarkan pada anak-anak. Ajaran pada anak-anak untuk senantiasa meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap orang lain. Berikan penjelasan pada anak-anak kalau meminta maaf adalah bentuk dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Nilai moral ini akan membentuk kepribadian yang memiliki sikap rendah hati dan mau mengakui kesalahan sendiri. Selanjutnya adalah mengajarkan sikap penyayang. Saling menyayangi merupakan salah satu sikap untuk menciptakan persaudaraan antar sesama. Ajarkan pada anak bahwa menyakiti orang lain adalah sikap yang salah yang akan berdampak negatif. Anak-anak harus diberi pengertian kalau menyakiti orang lain tidak hanya dalam perkataan namun juga perbuatan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kelompok kami adalah penanaman nilai dan moral sangat penting dilakukan baik oleh orang tua maupun guru. Karena pada saat anak berusia 0 sampai 6 tahun atau pada masa kanak-kanak, ia sedang berada di fase golden age atau masa emas. Oleh karena itu, sangat efektif jika orang tua dan guru memberikan stimulus yang tepat untuk anak usia dini. Pada usia taman kanak-kanak, anak telah memiliki pola moral yang harus dilihat dan dipelajari dalam rangka mengembangkan moralitasnya. Dalam perkembangan nilai dan moral anak, tidak sedikit anak yang mengalami kesulitan dalam proses perkembangannya, sehingga ini menjadi hambatan dalam tumbuh kembang nilai dan moral anak. Faktor penghambat penanaman nilai moral pada anak usia dini, salah satunya yaitu lingkungan yang kurang baik untuk penanaman nilai moral pada anak usia dini. Selain itu, terbatasnya waktu orang tua bertemu dengan anak menjadi salah satu faktor penghambat penanaman nilai moral. Karena anak hanya patuh dengan orang tuanya. Faktor lain yang turut menghambat anak yaitu terlalu dimanja oleh orang tuanya. Terima kasih. Sekian video dari kami, semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.